Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pahami bersama, manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka dalam banyak aktivitasnya senantiasa lebih memilih secara berkelompok, berjamaah. Untuk itu maka jamaah sekalian, di dalam Islam ibadah juga telah dirancang semuanya juga dalam rangka berjamaah, berkelompok, mengikuti fitrah manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Sehari kita bisa bertemu sesama warga, sesama manusia 5 kali di masjid sebagai media komunikasi, sebagai media interaksi sosial. 1 pekan sekali kita punya media ketemu, silaturahmi, berjamaah dengan sholat Jumat. Setahun sekali kita memiliki media untuk ketemu, silaturahmi, berjamaah untuk skala yang lebih luas melalui sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian jamaah sekalian, ada hal yang unik di dalam Islam. Ketika kita beribadah, berusaha mengumpulkan pahala, mengumpulkan aktivitas sebanyak-banyaknya dengan beribadah melalui berjamaah. Tetapi kelak ketika kita menghadap Allah, tidak ada istilah berjamaah lagi. Semua harus mempertanggungjawabkan nafsi-nafsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi masing-masing individu kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan di dunia dengan nafsi-nafsi. Tidak ada istilah berjamaah, harus bertanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang dilanda musibah berupa penyebaran virus COVID-19. Secara alamiah kita dipaksa untuk menyendiri, jauh dari warga yang lain, jauh dari kelompok manusia yang lain, supaya penyebaran virus bisa dihambat. Jamaah sekalian, ini kesempatan kita untuk berkontemplasi bahwa ternyata kita juga harus pandai-pandai menyendiri. Tidak harus berjamaah, kemudian tidak harus berkelompok. Saat ini semua harus menjadi ibadah. Saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pertanyaannya adalah, ketika kita saat ini sedang menyendiri, masihkah kita bisa beribadah puasa Ramadan dengan maksimal?
Kalau biasanya kita sholat tarawih di masjid, mampukah kita tetap bertahan di rumah bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah dengan keluarga? Mampukah kita tetap bertahan dengan senantiasa membaca Al-Quran di rumah dengan keluarga? Insya Allah ini bagian dari ujian kita. Insya Allah ini bagian dari pendidikan kita, bahwa kita ketika sepi, ketika sendiri, juga tetap senantiasa ingat dan takut hanya kepada Allah. Kembali lagi, memang di dalam Islam ibadah selalu ditonjolkan dengan berjamaah, tetapi ketika nanti menghadap Allah, semuanya dengan nafsi-nafsi. Pada waktu itu, ketika kita menghadap Allah, tak ada jual beli, tak ada persaudaraan, tak ada pertolongan. La bay'un fihi wala khulatu wala syafa'ah. Tak ada jual beli di dalamnya, tak ada persaudaraan, tak ada pertolongan. Kemudian jamaah sekalian, ketika saat ini kita bisa berkontemplasi, ingat ada surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Takutlah pada waktu di mana seorang manusia tidak dapat membela manusia yang lain sedikit pun. Kemudian tidak akan diterima pertolongan, juga tidak akan diterima tebusan, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian ada hikmahnya. Setiap kejadian bisa menjadi pelajaran. Saat ini kita sedang menerima musibah, mari kita terima dengan lapang dada, dengan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik ini, pasti ada pelajaran di balik ini. Yang paling penting adalah tetap kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian jamaah sekalian, tetap semangat, semoga sehat selalu. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.